Nah, ini baru namanya teman. Hahaha. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana makanya tikus. Biar silaturahmi tidak terputus, bolehlah dulu pinjam 100. Hahaha. Oke, sedikit share tentang hoist crane. Kebanyakan orang yang ketika saya sebut hoist crane, yang di bayangan mereka adalah crane seperti ini. Ya, ini adalah tower crane atau seperti ini. Ini adalah mobile crane. Memang secara fungsi adalah sama, yaitu untuk handling atau mengangkat sebuah material. Perbedaan besarnya adalah pada pengaplikasian kerja crane tersebut. Kalau tower crane memang lebih sering kita lihat ya, karena biasanya digunakan untuk pembangunan proyek konstruksi, pembangunan high rise building, dan dipasang sementara, karena setelah pekerjaan konstruksi itu selesai, tower crane dibongkar kembali. Nah, sedangkan mobile crane lebih cocok dipakai untuk mengangkat material yang sesekali atau lokasinya tetap dalam lokasi tersebut. Nah, sedangkan hoist crane sebagian besar dipasang ya di tandem fix di sebuah bangunan atau area yang diperlukan untuk pengangkatan dan pemindahan material dalam kondisi tetap dan berulang. Maksudnya seperti apa? Jadi hoist crane itu sendiri banyak jenisnya. Hoist equipment untuk handlingnya, crane adalah sistemnya. Hoist itu sendiri ada yang manual, ada juga yang elektrik. Medianya pun ada yang menggunakan chain atau rantai, ada juga yang menggunakan wire rope. Nanti saya akan jelaskan di kesempatan lain ya. Oke, di mana sih hoist crane itu digunakan? Hoist crane biasanya digunakan di pabrik-pabrik untuk membantu proses produksi, mengangkat material seperti plat koil, beton precast, cetakan molding, atau hoist crane juga digunakan untuk membantu proses maintenance ya, seperti maintenance mesin-mesin genset, turbin, valve dan motor elektrik yang berukuran besar. Nah, ada beberapa jenis hoist crane yang umum digunakan di dunia industri, yaitu overhead crane, gantry crane, jeep crane, dan monorail crane. Overhead crane atau yang disebut dengan bridge crane adalah rangkaian hoist crane yang beroperasi di bagian atap bangunan ya, dan mampu bergerak naik turun, hoisting, kanan kiri, crossing, dan maju mundur, traversing. Overhead crane merupakan jenis crane yang paling sering digunakan di pabrik-pabrik dan kebanyakan dipakai di dalam gedung atau indoor ya, namun tidak menutup kemungkinan overhead crane dapat digunakan di luar ruangan atau outdoor ya. Itu overhead crane. Selanjutnya ada gantry crane. Crane ini dinamakan gantry yang artinya gawang ya, jadi ada dua tiang vertikal seperti membentuk gawang dan dipasang hoist. Gantry crane yang berkapasitas besar sering digunakan di luar ruangan ya atau outdoor. Ada full gantry crane dengan kedua kakinya menopang di atas rel di daratan. Ada semi gantry crane dengan satu kakinya menopang di atas rel yang ada pada bangunan. Namun ada juga yang beroperasi tidak menggunakan rel ya, yang disebut portable gantry crane. Dia bisa dipindahkan sesuai kebutuhan ya, dengan kapasitas ringan yang menggunakan roda karet dan kastor. Nah, itu gantry crane. Kemudian ada juga jeep crane. Nah, jeep crane adalah jenis crane yang memiliki bagian horizontal yang disebut jeep atau boom, yang dipasang hoist ya, yang dapat bergerak sepanjang boom ya. Ada dua jenis yang memiliki tiang independen disebut post jeep crane ya, boomnya dapat berotasi hingga 360 derajat, dan ada juga yang menempel di dinding disebut wall jeep crane yang memiliki pergerakan swing 180 derajat. Nah, pergerakan swing dan rotasi bisa dengan motorized atau manual.
Setelah itu ada monorail ya. Seperti yang kita tahu, mono adalah satu, rel merupakan lintasannya. Simpelnya ada sebuah beam dipasang hoist ya. Jadi monorail crane mampu melakukan dua pergerakan secara vertikal ya, naik turun, dan bergerak menggantung secara horizontal di sepanjang lintasan beam. Bentuk lintasan monorail beam ini dapat disesuaikan dengan area dan berbelok radius ya, dengan menggunakan troli khusus yang dapat berputar mengikuti lintasannya. Ada yang buntu seperti ini dan ada bergerak membuat lintasan tidak berujung atau suatu sistem monorail yang berkesinambungan. Nah, monorail banyak digunakan untuk handling material pada area yang sempit dan pada area produksi yang memerlukan proses berkesinambungan seperti pada area pengecatan. Nah, itu tadi overhead crane, kemudian gantry crane, kemudian jeep crane, kemudian monorail crane. Selain itu, hoist juga bisa digunakan sebagai alat atau mesin untuk cargo lift di pabrik-pabrik ya. Kalau biasanya lift konvensional atau lift penumpang ya yang kita jumpai di gedung-gedung perkantoran atau di pusat perbelanjaan biasa menggunakan traction mesin ya sebagai alat power pengangkatnya. Nah, di sini mesin tersebut digantikan oleh hoist ya. Selain harganya jauh lebih ekonomis, juga kapasitasnya lebih besar. Tentu saja ini sangat berpengaruh untuk dunia industri ya, karena cargo lift sendiri biasanya membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Ya, seperti itu. Ya, semua yang saya sharing tadi, overhead crane, gantry crane, jeep crane, monorail, dan cargo lift memiliki kelebihan dan kekurangan dari setiap fungsinya, tergantung kebutuhan proses industri. Nanti saya akan sharing di next konten ya. Ada lagi yang namanya underhand crane. Nah, ini buat PR. Oke, buat yang masih bingung atau mau menambahkan, yuk saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang hoist crane. By the way, cerita pembuka video soal teman saya yang pinjam 100 cuma fiktif. Aslinya sih dia pinjam 500.